Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Redmi Note 11 Pro 5G. Ini kemarin dijual perdana ya, itu tanggal 30 Maret. Bang Tekno belinya jam 1 siang dengan menggunakan kurir. Bang Tekno pilihnya yang ekspres ya, yang hari itu sampai, yang instan. Tapi sampainya tanggal 31, bahkan itu malam-malam sampainya. Jadinya nambah telat deh yang namanya unboxingnya. Boxnya kayak gini ya sob ya, Redmi Note 11 Pro 5G Xiaomi, kami buatan Indonesia, garansi resmi. Ini ada stikernya di atas sini ya. Di belakang sini ada spesifikasi unggulannya. Ini yang saya beli yang 8GB 128GB internal storage. Menarik adalah kameranya 108 megapiksel, terus ngecharge-nya udah 67 watt, pasti kencang banget, dan dia udah pakai AMOLED 120Hz buat layarnya. Dan prosesornya dia udah 5G, Snapdragon 5G prosesor. Ya waktu Bang Tekno beli ini tuh kesel aja sih sebenarnya ya, karena harusnya nyampe hari itu juga, besoknya baru sampai, bahkan malam gitu ya. Ini belinya kemarin di Shopee, pakai pemilihan, emang sih pengirimannya gratis gitu ya. Milihnya tuh Bang Tekno pilih yang pengiriman instan, hari itu juga sampai, tapi ternyata di hari besoknya, emang sih ngirim gratis gitu untuk ongkos kirimnya karena pakai kupon. Tapi ya sebel aja, udah ditunggu-tungguin. Hari besoknya baru nyampe, itu pun malam-malam. Nah ini dia, kita dapat kartu ucapan dari Alvinse ya. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Dan di kompartemen berikutnya di sini kita dapat ada SIM card ejector yang bulat kayak gini. Ini kalau beli harganya sekitar Rp1.000 ya sob ya. Kemudian di dalam kotaknya di sini ada buku panduan kartu garansi ya. Panduan manual memulai cepat tuh di sini. Panduan kartu garansi. Kemudian kita dapat casing di sini. Ini casingnya tebal ya, casingnya. Tuh, casingnya tebal, bagus. Dia ada tutup ininya juga. Tutup port charger ya. Jadinya port chargernya tuh nggak akan kemasukan karet-karet atau macam-macam gitu, debu-debu gitu ya. Jadi nggak kotor. Dan ini HP-nya ya sob ya. HP-nya diplastikin masih. Saya pilih yang warna putih. Dan kemudian di kompartemen berikutnya kita dapetin lagi ada kabel charger di sini. Kabel charger dengan ujung masih USB-A, USB-C itu kalau dilihat ya. Kelihatan kan? USB-A, USB-C. Jadi belum C to C ya. Masih A to C. Dan ini dia. Ambilnya gimana ya? Agak rapat, agak keras. Nah, tuh chargernya 67 watt. Wow, ini masih kertasin ya, masih ada lapisan kertasnya. Biasanya diselorotin bisa. Ini nempel. Ya pokoknya gitu ya, 67 watt chargernya. Mantep nih. Build quality-nya juga bagus ya, walaupun sayangnya dia masih pakai USB-A. Coba seandainya udah USB-C ya, jadi pakai kabelnya yang C to C, lebih kece gitu. Dan dengan harga 4,2 jutaan kita nggak dikasih headset, kita dapatnya gini aja. Masih beruntung sih, masih dapat charger. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Kita lihat ya, ini masih diplastikin smartphone-nya. Di depan sini dikasih tahu lagi ya spesifikasi unggulannya. Kamera 108 megapiksel, ngecharge cepat banget 67 watt, layarnya udah AMOLED, terus juga udah 120 Hz, dan dia pakai prosesor Snapdragon 5G. Ya, kita buka ya. Kalau ini nggak bisa diselorotin karena dia nempel gitu. Tuh, ada lemnya gitu, nempel. Jadi nggak bisa diselorot gitu, nggak bisa dipelorotin. Kita buka juga ininya. Wih, cakep banget ini sob, asli keren. Wow, wih, ini dia tuh modelnya kayak frosted glass gitu ya, cakep, berasa mewah banget di tangannya gitu. Ini saya suka banget nih kalau bahan-bahan kaca yang dibikin finishingnya kayak gini, nggak dibikin glossy gitu ya. Karena kalau dibikin kayak gini tuh dia nggak nempel-nempel bercak sidik jari, terus dia juga dilihatnya keren gitu ya, dilihatnya berasa lebih mahal gitu. Cuman yang saya nggak suka adalah nih di bagian bumper kameranya yang nonjol banget ya, nonjol banget tuh, tebal banget bumper kameranya. Wow, tapi keren sih asli. Bodinya didesain kotak gitu ya. Sekarang emang lagi zamannya HP kotak kayaknya ya. Nah, di sisi kanan kamu akan temuin tombol power dan tombol volume ya. Tombol powernya di satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas ini udah kayak HP murah ya. Karena port audionya ada di sisi atas kayak gini. Ini tipikal HP murah kayak gini. Harga 1 jutaan pasti port audionya di atas kayak gini. Terus ada grill speaker, terus lubang mic, dan di sini ada ear blaster ya. Ini bakalan berfungsi jadi buat remote universal. Di sisi kiri polos ya sob. Sementara di sisi bawah, nah ini tipikal HP mahal nih. Port slot kartunya ada di sisi bawah, terus juga port charger, lubang mic, dan grill speaker. Unik ya.
Ini HP, sisi atasnya kayak HP murah, sisi bawahnya kayak HP mahal. Jadi makanya jadi mid segment ya, perpaduan antara murah dan mahal. Nah ini dia slot kartunya. Ini SIM 1 dan SD card, sementara sebelah sini adalah SIM 2. Jadinya dia tuh masih hybrid ya, sayang banget nih. Jadinya kalau misalkan 120 GB, 128 GB berasa kurang, kamu kalau mau pakai micro SD kamu harus relain nggak bisa pakai SIM 2. Tapi yang menarik adalah dia di sini tuh udah dikasih nih ya. Udah dikasih yang namanya seal karet tuh. Seal karetnya warna merah kelihatan. Ini akan mencegah debu dan cairan masuk gitu. Jadinya HP-nya aman. Seandainya hujan-hujan juga nggak perlu khawatir banget gitu. Dan tampilan depannya kayak gini ya sob ya. Ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Kualitas layarnya emang udah cakep karena dia udah pakai panel AMOLED atau Super AMOLED atau apapun namanya, dan dia juga udah 120 Hz. Kalau misalkan yang saya suka ya dari panel AMOLED itu kayak gini sob. Kalau misalnya dalam kondisi putih semua kayak gini, kamu bisa lihat samping-sampingnya tuh rata banget putihnya, terus bagian kamera juga rata banget putihnya, nggak ada shadow-shadow atau bayangan-bayangan hitam gitu, kayak IPS gitu ya. Kalau ini beneran jernih putih gitu ya, dan kalau pada saat lagi gelap juga dia tuh gelap banget, gelapnya tuh bagus banget, pekat banget. Itu yang paling saya suka dari AMOLED. Nah, untuk layar AMOLED-nya ini dia juga udah 120 Hz ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini kita bisa lihat di sini, display. Nah, terus ada refresh rate di sini. Kita bisa pilih ya antara 120 Hz atau yang 60 Hz. Jadi kalau saya pilihnya 120 Hz saja biar smooth terus. Jadi kalau pas lagi di scroll kayak gini tuh enak gitu dilihatnya. Nggak ada agak-agak fuzzy gitu, tapi kalau ini tetap scrollnya mantep, lancar gitu. Enak banget. Nah terus nih layarnya juga dia tuh udah punya kecerahan layar yang gede banget sob. Jadinya kalau di bawah sinar matahari harusnya tuh dia tuh terang banget ya. Untuk sensor-sensornya ya, untuk HP kelas harga 4,2 juta, kamu bisa lihat untuk sensor dasarnya ini udah lumayan komplit. Kamu bisa lihat ya ada light sensor. Light sensornya tuh bekerja dengan baik ya. Jadinya untuk brightness layar dia tuh pasti bagus gitu. Nah terus juga gyroscope sensornya dia udah hardware gitu ya. Terus dia juga punya magnetic sensor, jadinya ada gyroscope bisa buat virtual reality, magnetic sensor dia juga jadi bisa buat kompas. Nah kalau misalkan untuk sensor yang penting zaman now ya, sensor NFC dia juga udah ada gitu ya, jadi udah aman banget. Nih di sini ada NFC-nya tuh, kita bisa buat cek saldo e-money atau buat isi saldo sekalian gitu, bisa asal ada m-bankingnya gitu. Nah kalau untuk performa sendiri, Redmi Note 11 Pro 5G itu tuh dia tuh pakai prosesor Snapdragon 695 pakai 8GB RAM. Skor Antutunya sekali coba saya cobain segini. Ini pertama kali coba langsung dapat segini ya sob ya. Ya udah lumayan sih. Walaupun nggak terlalu istimewa kalau ngelihat harganya, tapi ini udah 5G. Jadinya kalau misalkan kamu dapat sinyal jaringan 5G, kamu bisa nyobain yang namanya internet super ngebut gitu. Dan Redmi Note 11 Pro 5G ini tuh punya kamera yang udah cukup oke untuk kelas harga 3 jutaan. Kamera depannya udah 16 megapiksel, sementara kamera belakangnya ya, kamera belakangnya tuh didesain gaya kayak gini ya sob ya. Kelihatan seakan-akan ada 5 kamera padahal cuma 3 doang. Kamera utamanya nih 108 megapiksel, terus ada 2 megapiksel kamera makro dan juga 8 megapiksel kamera ultra wide. Dimana kalau untuk hasil foto-foto tes kameranya kayak gini sob. Ya yang pasti sih untuk shutter speednya dan untuk fokusnya udah enak banget ya untuk kamera utamanya. Pokoknya kamera belakangnya tuh udah crispy banget kalau ngelihat untuk foto-foto awalnya kayak gini ya. Untuk hasil ultrawide juga udah kayaknya sih kelihatan bagus ya, tapi belum saya cobain lebih jauh lagi. Sementara kalau untuk kamera makronya ya kayak gini sob, 2 megapiksel makro. Kalau untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya 16 megapikselnya kayak gini sob. Udah lumayan oke ya. Ya untuk kelas harga 4,2 jutaan ini punya desain dan layar yang udah pantas banget untuk kelas harganya. Tapi kalau untuk performanya, mending kita cobain nanti ya. Untuk video reviewnya kita cobain untuk main game berat, game ringan kita cobain semua. Kalau di sini kita cuma cek skor Antutunya aja, karena buat download game lama banget sob. Dan kira-kira apa aja yang mau kamu bahas untuk video reviewnya Redmi Note 11 Pro 5G ini? Boleh banget komentar. Dan Bang Neno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Desainnya kece banget. Udah berasa HP mahal. Kelas HP 5 jutaan desainnya. Build quality-nya juga mewah di tangan. Sayang aja, masih hybrid.